Selamat pagi saudara. Pagi hari ini mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janjimu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Di saat bertemu denganmu Yesus, ku temukan ada harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Oh, Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Kasih Tuhan, kami menyembah, kami sembah Engkau. Kau kekuatan kami Tuhan. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, janji-Mu setia selalu menopangku. Kaulah andalanku, Kaulah jawabanku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bawakan pagi ini adalah tentang perjuangan atau berjuang. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai dengan 38. Dikatakan di situ, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik,
yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahnya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat yang ke-38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab ini menjelaskan, ayat ini, pasal ini menjelaskan bahwasannya dalam hidup ini kita tidak lepas dari yang namanya berjuang sampai pada kesudahannya. Sampai kita mencapai atau memenangkan pertandingan. Kita selama hidup di dunia ini, kita sedang bertanding. Dan hidup ini adalah perjuangan. Nah, jika kita ada boleh sebagaimana kita saat ini, tentu kita telah melalui banyak persoalan, termasuk juga masa-masa pandemi yang lalu, tantangan yang begitu berat. Bahkan ada yang mungkin yang bisnisnya juga terganggu. Ya, kita sudah banyak melewati yang lalu-lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadar ada pengorbanan yang besar, sehingga kita dapat melewatinya. Nah, janji Tuhan ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita ada sampai saat ini, sampai sekarang ini, sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh bangun di pagi ini, di pagi hari yang cerah ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah Bapak Ibu. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan, karena kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Kita punya batas, kita tidak mampu, kita terbatas. Nah, Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Makanya perlu untuk kita senantiasa bergaul dengan Dia. Ya, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menguatkan kita. Karena dalam Efesus 6 ayat 12 Paulus menuliskan ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan perjuangan kita melawan kuasa kegelapan, tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung. Nah, banyak sekali tantangan yang dihadapi anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat contoh di Alkitab, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil melewati tantangan hidup. Ayub mampu berpegang berat, begitu berat tantangan hidup yang dihadapi Ayub. Tapi dia berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian yang dapat kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Waktu Ayub dipulihkan, waktu kehidupan Ayub setelah Ayub dipulihkan, Tuhan dipermuliakan. Nah, Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk hidup bertahan di tengah persoalan yang sulit, sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang menolong, ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada penolong, kita punya penolong. Nah, Tuhan yang menopang kehidupan kita sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa-masa yang sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Nah, Tuhan menginginkan kita meraih upah tersebut yang telah disediakannya. Setelah kita memenangkan pertandingan, setelah kita mencapai garis finish, ada reward yang Tuhan siapkan untuk kita, ada upah yang Tuhan siapkan. Dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ada 3 hal sesuai dengan pembacaan kita di atas tadi, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk kita siap untuk menerima upah yang kekal, yaitu hidup lewat iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Yang ketiga, jangan
kita sampai mengundurkan diri. Di ayat yang 38 tadi dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tuhan mau kita berjuang sampai garis finish. Yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat firman-Mu yang datang kepada kami, bahwa mengingatkan bahwa dalam kehidupan semasa hidup kami di dunia ini, kami harus berjuang terus sampai kami mencapai garis finish Tuhan. Tentunya kami dengan pertolongan, dengan kekuatan diri kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Makanya kami membutuhkan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kami, menolong kami, untuk kami dapat melewati semua tantangan-tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati kami di pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anda